Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Iyah dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi fisik, kultural, dan suatu masalah yang dihadapi negara Filipina serta hubungannya dengan Indonesia. Baik, Filipina adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Tenggara sebelah utara Indonesia dan timur Laut Sabah. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun, warga kepulauan Filipina dan pekerja keras ini telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Filipina adalah negara paling maju di benua Asia setelah Perang Dunia Kedua. Namun, sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh neokolonial. Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat. Baik, selanjutnya, kondisi fisik negara Filipina. Letak, luas, dan batas negara Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh yang pertama sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Yang kedua, sebelah selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Dan yang ketiga, sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 5 derajat LU sampai dengan 21 derajat LU. Dan di antara 117 derajat BT sampai dengan 126 derajat BT. Luas wilayahnya adalah 30.000 km persegi. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107. Itu pada data tahun 2012. Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau pada tahun 2015. Yang selanjutnya, bentang alam. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang dilandai dan sempit. Titik terendah terletak di parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina. Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpl. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan jumlah kurang lebih 7.107 pulau. Pulau-pulau besar di Filipina adalah Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Danau-danau terbesar di Filipina terdapat di Pulau Luzon, yaitu Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Bentang alam yang menonjol antara lain berupa titik terendahnya yaitu Gunung Apo 2.954 meter, titik terendahnya Paras Laut atau Palung Mindanao lebih 10.000 meter, dan sungai utama Cagayan, Pampanga, Akno di Luzon, dan Agusan di Mindanao. Selanjutnya, iklim. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai dengan 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai April, dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Bencana-bencana alam yang terjadi di antaranya angin topan atau badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Yang selanjutnya itu kultural. Yang pertama, penduduknya. Filipina bernama resmi Republik Filipina pada tahun 2015. Penduduk Filipina sebesar 103 jiwa, dengan pertumbuhan sebesar kurang 0,1% per tahun. Etnis mayoritas penduduk adalah Filipino, yaitu campuran Melayu sampai Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma dengan 85%, Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Penjajahan Spanyol tahun
1520 sampai dengan 1898 banyak mempengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina. Di antaranya, yang pertama, orang Filipina sebagian besar beragama Katolik yang merupakan agama penjajah. Hanya suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan yang sebagian besar beragama Islam. Lalu yang kedua, banyak terjadi perkawinan antara orang-orang Spanyol dan suku bangsa Melayu yang disebut dengan mestis atau disebut dengan orang Filipino. Oleh karena itu, nama-nama orang Filipina memiliki banyak kemiripan dengan nama orang bangsa Spanyol. Tagalog merupakan suku utama di Filipina. Bahasa resmi yang digunakan rakyat Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Selanjutnya ada aktivitas penduduk. Pendapatan nasional bruto atau PDN dan produk domestik bruto atau PDB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan atau disebut dengan AFF turun lagi pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar kurang 1,2%. Penurunan AFF tersebut disebabkan oleh kontraksi subindustri sebagai berikut. Yang pertama, peternakan sebesar 23,2%. Yang kedua, produksi unggas dan telur sebesar 7,4%. Yang ketiga, tanaman pertanian lainnya sebesar 4,1%. Yang keempat, tebu termasuk pembuatan gula Moscovado di pertanian sebesar 4,5%. Dan yang kelima, singkong yang turun sebesar 7,3%. Sedangkan industri yang mengalami ekspansi pada periode tersebut adalah pala yang tumbuh sebesar 8,6%, kegiatan penunjang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,9%, jagung sebesar 6,4%, produksi hewan lainnya sebesar 3,7%, dan pisang sebesar 1,2%. Lalu selanjutnya sosial budaya. Masyarakat Filipina mayoritas menganut agama Katolik, dan masyarakat Filipina sebagian besar memiliki budaya Melayu campur Eropa, Tionghoa, dan India, dan juga sebagian masyarakat Filipina yang beragama Islam mendiami Pulau Mindanao. Lalu ada permasalahan di negara Filipina. Angka kemiskinan di Filipina ini masalah pembangunan kronis yang membuat negara terpencil di Asia Tenggara itu menurun. Karena menguatnya ekonomi diikuti oleh penciptaan lapangan kerja. Tingkat kemiskinan resmi negara kepulauan itu turun menjadi 21% pada paruh pertama tahun lalu dari 27,6% pada paruh pertama 2015. Demikian seperti dikatakan oleh Presiden Rodrigo Duterte dalam pidato kenegaraan 22 Juli lalu. Pertumbuhan ekonomi 6% plus sejak 2012 telah membantu menciptakan lapangan kerja, terutama di kota-kota seperti ibu kota Manila. Kata para ekonomi yang mengamati negara itu, kemiskinan di negara-negara Asia telah menurun dari 47,3% pada tahun 1990 menjadi 16,1% pada tahun 2013. Menurut data Bank Dunia, pekerjaan pabrik sering didorong oleh industri manufaktur untuk ekspor, telah memicu pertumbuhan ekonomi, terutama di Cina. Kemiskinan berkepanjangan di Filipina sebagian besar karena kurangnya pekerjaan di pedesaan, kata para ekonom. Pertanian dan penangkapan ikan yang belum berkembang merupakan mata pencarian utama sebagian besar penduduk negara dengan 7.100 pulau itu. Para pengusaha asing sering menghindari Filipina karena lokasinya yang terpencil dibandingkan dengan negara-negara di benua Asia, dan kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan oleh operator pabrik yang mengirimkan barang. Lalu, selanjutnya hubungan Filipina dengan Indonesia. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor banyak minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara itu, Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian perkebunan lain ke Indonesia. Kerjasama kedua hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia, kerjasama kedua negara hingga saat ini telah berkembang dalam hal-hal lain, misalnya perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.